Oke, selamat pagi semua. Shalom. Kita belajar matematika bab 1 pecahan senilai ya. Di sini berbagai bentuk pecahan. Pecahan terdiri dari 4 ya. Macam-macam bentuk pecahan itu ada 4. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan per persen ya. Kita bahas yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan jenis ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Bilangan yang di atas adalah pembilang dan yang di bawah adalah penyebut ya. Yang kedua adalah pecahan biasa ya. Yang pertama pecahan biasa 1/4 ya, dimana di situ satu yang diarsir yang warna pink dibagi 4 ya, jadi 1/4. Itu juga dengan contoh di sampingnya 2/4 ya, 2 dibagi 4 ya. Nah, yang diarsir 2. Begitu dengan contoh sampingnya 3/4, 2/6, 3/6 dan 5/6 ya. 2. Pecahan campuran. Yang dimaksud dengan pecahan campuran adalah pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 7/5. 7 adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Per itu bisa dibagi ya. Jadi 7/5 sama dengan 1/2/5 ya. Termasuk pecahan desimal yang ketiga. Pecahan desimal yaitu pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contoh 0,5, 1,25, 2,75 ya. Oke, masuk pecahan persen ya. Pecahan persen merupakan bilangan yang dibagi 100 ya, lambangnya ada persen ya. Bisa kita lihat. Pecahan persen merupakan pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Contoh 5%, 5/100, 30%, 30/100, 75%, 75/100. Contoh penulisannya 5%, 30%, 75% ya. Oke. Kita masuk taksiran. Taksiran suatu bilangan cacah, di mana taksiran ini kita sebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Simbolnya seperti ini ya, sama dengan tapi dia agak mirip sama dengan gitu. Ya. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan untuk memahami taksiran. Ya, 1 mengamati, 2 menalar, 3 mencoba, 4 mengkomunikasikan. Ya. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Kedua, bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan dan campuran, taksiran desimal, dan taksiran per persen. Kita bahas dulu A, taksiran pecahan biasa dan campuran. Apa itu taksiran pecahan biasa dan campuran? Menaksir hasil operasi hitung dengan cara membunyikan pecahan ke satuan terdekat ya. Contoh
Budi membeli beberapa warna pita. Pita ungu, pita biru, dan kuning. Pita ungu ini ada 2,3/4 meter, biru 1,43 meter, kuning 5/6 meter. Yang ditanya, berapa perkiraan panjang pita yang dibeli Budi? Oke. Jawab ya, kita jawab. Ketahui tadi panjang pita ungu 2,3/4 meter. Berarti taksirannya 3 meter ya. Panjang pita biru 1,43 meter, taksirannya 1 meter ya. Dibulatkan ke satuan terdekat, pecahan satuan terdekat. Panjang pita kuning 5/6 meter, taksirannya adalah 1 meter. Jadi 2,3/4 ditambah 1,43 ditambah 5/6 sama dengan 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5 meter. Ya, jadi perkiraan pita yang akan dibeli Budi adalah 5 meter. Oke, yang B, taksiran desimal. Menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Oke. Contoh ya. Situ tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. A 16,8 dikali 2,4, taksirannya 16,8 itu dibulatkan ke atas menjadi berapa? 17 dikali 2,4 dibulatkan ke bawah menjadi 2. Jadi 17 kali 2 sama dengan 34. Hilang komanya ya. Yang B 24,7 dibagi 4,9 ya. Taksirannya 24,7 dibulatkan ke atas menjadi 25. 4,9 dibulatkan ke atas menjadi 5 ya. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Yang C 153,7 tambah 8,2, taksirannya 153,7 kalau dibulatkan ke atas dia menjadi 154 ditambah 8,2 itu dibulatkan ke bawah menjadi 8 ya. Jadi 154 tambah 8 sama dengan 162 ya. Lanjut 32,4 dikurang 5,5, taksirannya 32,4 dibulatkan ke bawah menjadi 32. 5,5 dibulatkan ke atas menjadi 6. Jadi taksirannya adalah 32 dikurang 6 sama dengan 26. Kita masuk taksiran per persen yang C. Taksiran persen yaitu menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan per persen ya. Contoh, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen. 23% dari 195 taksirannya di mana 23% dibulatkan dan lebih dekat dengan 20%, sedangkan 195 lebih dekat ke atas dibulatkan menjadi 200 ya. 20% dikali
200 sama dengan 20 ya. 44% dari 897 taksirannya 44% lebih dekat dengan 50%. 897 dibulatkan ke atas menjadi 900 ya. 50% kali 900 sama dengan 450. Yang C, 80% dari 42, contoh yang C ya. Taksirannya 80% dibulatkan lebih dekat dengan 75% ya. Kali 42 itu dibulatkan ke bawah menjadi 40. 75% dari 40 atau kali 40 sama dengan 30. Yang contoh D, 97% kali 23, taksirannya 97% mendekati 100% ya. 23% dibulatkan ke atas menjadi 20 ya. 100% kali 20 sama dengan 20. Oke. Sekian dan terima kasih. Pembahasan kita mengenai bilangan pecahan senilai ini sampai di sini dulu. Jaga kesehatan, jangan lupa mengikuti protokol dari pemerintah ya. Jaga kebersihan, cuci tangan pakai air bersih, pakai sabun ya, pakai air mengalir ya, dan shalom ya.